Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang implementasi bauran pemasaran syariah. Apakah itu? Simak sampai habis ya bro videonya. Tapi sebelum itu, mari kita perkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Siti Nurul Afia, yang kedua ada Abdul Hafiz Akram, yang ketiga Nasrullah Setialandri atau saya sendiri. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke materi yang pertama. Check this out. Bauran pemasaran syariah. Bauran pemasaran terdapat konsep marketing mix. Konsep marketing mix merupakan salah satu konsep dalam pemasaran modern pada saat sekarang ini, di mana konsep tersebut adalah salah satu kegiatan pemasaran yang sangat menentukan keberhasilan perusahaan dalam mengejar maksimum profit. Dalam hal ini, swasta memberikan pengertian marketing mix adalah 4 variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yaitu produk, struktur harga, kegiatan promosi, dan sistem distribusi. Selanjutnya, Kotler mengemukakan bahwa marketing mix dapat dibagi menjadi 4P, yaitu product, price, place, and promotion. Berikut adalah marketing mix dalam perspektif syariah, yakni 1. Produk. Kotler and Keller mendefinisikan produk sebagai segala sesuatu yang dapat ditawarkan pada pasar untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan. Namun, jika ditinjau dari perspektif syariah, Islam memiliki batasan tertentu yang lebih spesifik mengenai definisi produk. Menurut Al-Muslih, ada 3 hal yang perlu dipenuhi dalam menawarkan sebuah produk. Yang pertama, produk yang ditawarkan memiliki kejelasan barang, kejelasan ukuran, takaran, kejelasan komposisi, tidak rusak atau kadaluarsa, dan menggunakan bahan yang baik. Kedua, produk yang diperjualbelikan adalah produk yang halal. Dan yang ketiga, dalam promosi maupun iklan tidak melakukan kebohongan. 2. Harga. Definisi harga menurut Kotler adalah sejumlah uang yang dibebankan untuk sebuah produk atau jasa. Secara lebih luas, harga adalah keseluruhan nilai yang ditukarkan konsumen untuk mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap sebuah produk atau jasa. Menurut Yusanto dan Wijaya Kusuma, terhadap pelanggan, harga akan disajikan secara kompetitif. Senada dengan pendapat itu, Arifin menjelaskan bahwa harga harus benar-benar kompetitif antara pebisnis satu dengan yang lainnya. Islam sependapat dengan penentuan harga yang kompetitif. 3. Promosi. Menurut Kotler, yang dimaksud dengan promosi adalah sarana yang digunakan perusahaan dalam upaya untuk menginformasikan, membujuk dan mengingatkan konsumen langsung atau tidak langsung tentang produk dan merek yang mereka jual. Al-Quran tidak melarang adanya periklanan dan memang periklanan dapat digunakan untuk mempromosikan kebenaran Islam. 4. Tempat atau distribusi. Definisi menurut Kotler mengenai distribusi adalah berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk membuat produknya mudah diperoleh dan tersedia untuk konsumen sasaran. Kotler and Keller mengatakan distribusi meliputi jenis hubungan, perantara, penyimpanan, lokasi, dan transportasi. Dalam menentukan place atau saluran distribusi, perusahaan Islam harus mengutamakan tempat-tempat yang sesuai dengan target market, sehingga dapat efektif dan efisien. Sehingga pada intinya, dalam menentukan marketing mix, harus didasari pada prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran. Strategi pemasaran adalah pengambilan keputusan-keputusan tentang biaya pemasaran, alokasi pemasaran dalam hubungan dengan keadaan lingkungan yang diharapkan dan kondisi persaingan. Adapun bentuk-bentuk dari strategi pemasaran bank syariah antara lain, yang pertama, strategi produk bank.
Produk adalah sesuatu yang memberikan manfaat baik dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari atau sesuatu yang diinginkan oleh nasabah atau konsumen. Dalam hal dunia perbankan di mana produk yang dihasilkan berbentuk jasa. Agar produk yang dibuat laku di pasaran, maka penciptaan produk haruslah memperhatikan tingkat kualitas yang sesuai dengan keinginan nasabahnya. Ada banyak keuntungan atau manfaat yang dipetik dari produk berkualitas, misalnya yang pertama, untuk meningkatkan penjualan. Dalam hal ini, produk yang memiliki nilai lebih akan menjadi pembicaraan dari mulut ke mulut antar nasabah. Setiap kelebihan produk tersebut akan dibandingkan dengan produk pesaing, sehingga berpotensi untuk menarik nasabah lain dan nasabah lama untuk menambah konsumsi produk tersebut. Misalnya untuk deposito, nasabah menambah jumlah depositonya atau keluarganya membuka tabungan baru di bank. Yang kedua, menimbulkan rasa bangga bagi nasabah karena disebabkan produk yang dijual memiliki keunggulan dibandingkan produk pesaing. Yang ketiga, menimbulkan kepercayaan karena produk memberikan keyakinan kepada nasabah dan kesenangan dari fasilitas yang diberikan sehingga nasabah semakin percaya kepada produk yang dibelinya. Yang keempat, menimbulkan kepuasan. Yang kedua, strategi harga. Penentuan harga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan pemasaran. Harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan mengingat harga sangat menentukan laku tidaknya produk dan jasa perbankan. Dalam perbankan syariah, harga bagi bank adalah bagi hasil. Untuk itu, bank harus menetapkan dan membuat kesepakatan dengan nasabah berapa bagi hasilnya. Yang ketiga, strategi tempat. Yang dimaksud dengan lokasi atau tempat bank adalah tempat di mana diperjualbelikan produk cabang bank dan pusat pengendalian perbankan. Dalam praktiknya, ada beberapa macam lokasi kantor bank, yaitu lokasi kantor pusat, cabang utama, cabang pembantu, kantor kas, dan lokasi mesin-mesin ATM. Penentuan lokasi bank merupakan salah satu kebijakan yang sangat penting. Bank yang terletak dalam lokasi yang strategis sangat memudahkan nasabah dalam berurusan dengan bank. Di samping lokasi yang strategis, hal lain yang mendukung lokasi tersebut adalah layout gedung dan layout ruangan bank itu sendiri. Yang keempat, strategi promosi. Promosi juga akan menjadi salah satu faktor pendukung kesuksesan perbankan syariah. Dalam marketing, efektivitas sebuah iklan seringkali digunakan untuk menanamkan brand image atau agar lebih dikenal keberadaannya. Ketika brand image sudah tertanam di benak masyarakat umum, maka menjual sebuah produk baik itu dalam bentuk barang maupun jasa akan terasa lebih mudah. Yang kelima, strategi orang. Bisa kita interpretasikan sebagai sumber daya manusia dari perbankan syariah itu sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan berhubungan dengan nasabah atau customer. Sumber daya manusia ini sendiri juga akan sangat berkorelasi dengan tingkat kepuasan para pelanggan perbankan syariah. Yang keenam, strategi proses. Bagaimana proses atau mekanisme mulai dari melakukan penawaran produk hingga proses menangani keluhan pelanggan perbankan syariah yang efektif dan efisien perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Proses ini akan menjadi salah satu bagian yang sangat penting bagi perkembangan perbankan syariah agar dapat menghasilkan produk berupa jasa yang prosesnya bisa berjalan efektif dan efisien. Selain itu tentunya juga bisa diterima dengan baik oleh nasabah perbankan syariah. Yang ketujuh, strategi bukti fisik. Cara dan bentuk pelayanan kepada nasabah perbankan syariah ini juga merupakan bukti nyata yang seharusnya bisa dirasakan atau dianggap sebagai bukti fisik bagi para nasabahnya, yang suatu hari nanti diharapkan akan memberikan sebuah testimonial positif kepada masyarakat umum guna mendukung percepatan perkembangan perbankan syariah menuju arah yang lebih baik lagi dari saat ini. Kualitas pelayanan bank syariah. Kualitas pelayanan yang diberikan bank syariah harus berorientasi pasar atau masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan. Hal ini berkaitan dengan harapan masyarakat. Mereka ingin mendapatkan hubungan yang baik dengan bank yang nyaman dan mudah melakukan transaksi. Yang mana salah satu peningkatan kualitas pelayanan dengan cara pelayanan yang baik tentunya. Pelayanan nasabah adalah rangkaian kegiatan sikap dan perilaku petugas bank dalam menerima kehadiran atau komunikasi dengan nasabah secara langsung maupun tidak langsung. Lalu ada sistem pelayanan bank syariah. Sistem pelayanan bank syariah itu dibagi menjadi 6. Yang pertama, compliance atau pemenuhan. Yang kedua, assurance atau jaminan. 3, reliability atau kehandalan. Yang keempat, tangibility atau bentuk fisik. Yang kelima, empati atau empati. Lalu yang terakhir adalah responsiveness atau ketanggapan. Lalu selanjutnya ada standar mutu pelayanan bank syariah. Standar mutu pelayanan bank syariah sama halnya dengan standar kualitas yang dimiliki oleh bank syariah.
Dalam memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah, Bank Syariah memiliki standar mutu pelayanan tersendiri, yaitu Service Excellency. Apa itu Service Excellency? Service Excellency adalah kepedulian kepada pelanggan dengan memberikan layanan terbaik untuk memfasilitasi kemudahan, pemenuhan, dan mewujudkan kepuasannya agar mereka selalu loyal kepada perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa standar mutu pelayanan yaitu yang pertama adanya rangkaian sikap dan perilaku petugas bank, yang kedua adanya komunikasi dengan nasabah, yang ketiga bertujuan untuk membantu dan menolong dan menyenangkan konsumen atau nasabah atau memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah. Lalu ada etika perbankan syariah. Apa itu etika perbankan syariah? Etika perbankan syariah adalah perilaku petugas bank, terutama petugas pelayanan customer service, dalam memenuhi apa yang diinginkan atau diharapkan konsumen atau nasabah. Ciri-ciri pelayanan perbankan yang baik adalah yang pertama, memiliki personil yang profesional dan bermoral. Yang kedua, memiliki sarana dan prasarana yang meyakinkan. Yang ketiga, responsif atau tanggap. Yang keempat, komunikatif. Yang kelima, memiliki perilaku dan penampilan simpatik. Yang keenam, memiliki penampilan dan bicara yang meyakinkan. Oke, itu saja guys yang dapat kami sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah konsep marketing mix adalah salah satu kegiatan pemasaran yang sangat menentukan keberhasilan perusahaan dalam mengejarkan maksimum profit. Lalu strategi pemasaran adalah pengambilan keputusan-keputusan tentang biaya pemasaran, alokasi pemasaran dalam hubungan dengan keadaan lingkungan yang diharapkan dan kondisi persaingan. Lalu kualitas pelayanan yang diberikan Bank Syariah harus berorientasi pasar atau masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan. Demikian pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda, kami mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya teman-teman apabila menganggap video ini sangat bermanfaat. Jika kalian ingin menanyakan materi tadi, silakan komen di bawah ya teman-teman. Oke, thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.